Inspektorat Kabupaten Serang dan Kecamatan Gunung Sari gelar pelatihan penguatan kapasitas dan evaluasi laporan desa bertempat di Olah Kecamatan Gunung Sari, diikuti oleh seluruh kepala desa sekecamatan Gunung Sari bersama BPD dan perangkat desa yang lain. Didampingi Maman selaku Kasitapem Kecamatan Gunung Sari. Agenda pelatihan dihujani pertanyaan yang selama ini menjadi keresahan para kepala desa. Ati Mulyati selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Serang terlihat semangat memberikan jawaban setiap pertanyaan. Meski ada beberapa pertanyaan yang dalam istilahnya dipending karena memang bukan pada kapasitasnya dan akan menyampaikan langsung ke pimpinan sebagai masukan tuturnya. Dinas sosial juga itu salah. Sekarang saya terima kasih kepada para pendamping desa, pendamping PKH terutama sekarang udah berdikasih data lebih akurat ya. Tapi mereka mengakuratkan data saat ini, tapi ternyata dinas sosial itu membuka lini sosku tentang masyarakat yang berpenghasilan rendah, MBR lah, masyarakat tidak mampu. Nah akhirnya ya medsos itu didatarkan ketika ada temuan itu ternyata tidak boleh karena lingkup itu hanya untuk kepala desa, itu pun hanya untuk di kecamatan. Akhirnya saya berasumsi bahwasanya adanya kontradiksi Bu antara inspektorat yang mungkin di bawah naungan Kementerian Negeri yang berperan teguhnya dengan teman-teman dari pendamping desa ke kami Bu ya, karena kita ada 2 menteri, kok ada perbedaan gitu. Mau dijawab atau mau dibawa ke Serang Bu? Terima kasih kembali kepada Bapak Menteri dan Pak Gubernurnya terkait ya. Ini saya karena ini saya sudah sampaikan tadi ya, banyak pengaduan-pengaduan Pak. Pengaduan itu bukan hanya dari masyarakat, dari LSM, dari wartawan yang intinya mereka itu tidak puas. Apa yang ingin disampaikan dari hasil pelatihan hari ini? ya. Alhamdulillah sih ya, kami sebagian jelas aturannya, sebagian bisa dimengerti. Namun satu yang tidak bisa dimengerti oleh kami itu ketika ada momen, ada yang banyak oleh inspektorat atau DPMD, kita mengikuti, tapi kenapa ujungnya jadi temuan sudah mengembalikan dana yang sudah terpakai. Nah itu yang masih kami belum mengerti, kebijakan apa yang harus dikerjakan. Dan kondisi itu informasinya akan berulang katanya di bulan Desember ya? Kalau tidak salah rencana Desember tanggal 3 sampai tanggal 5 itu ada pelaksanaannya lagi yang bertempat di Yogyakarta. Kami masih teka-teki ya, artinya apakah ini jadi temuan lagi di hari berikutnya atau enggak gitu. Tapi kami belum jelas. Sebetulnya ini kan terkait dengan peningkatan kapasitas ya, karena selama ini yang saya lihat itu KAUR, KASI, Sekdes bahkan sekalipun belum mengarah ke tupoksinya mereka secara optimal. Nah, padahal kan secara pengelolaan desa itu dari mulai perencanaan tadi kan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pelaporan penata usahanya juga itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Nah, apalagi kami selama ini di inspektorat kan tadi saya sampaikan banyak pengaduan. Setiap hari datang pengaduan dari anugerah itu otomatis harus kita selesaikan, harus kita tangani. Sementara kita juga sebagai instansi pembina, kita tidak bisa berpihak kemana-mana nih Pak. Kita tidak bisa berpihak ke desa, tidak bisa berpihak ke desa. Kalau seandainya desa itu memang salah, ya otomatis kita kan harus menjawab desa itu salah. Karena dalam sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan pertanggungjawaban juga ya belum sesuai dengan ketentuan. Yang saya harapkan selama ini para aparatur desa, perangkat desa itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dilaksanakan sesuai regulasi. Ibu terkait kegiatan yang di Lembang yang tadi dipertanyakan oleh Kepala Desa Ciherang, tadi kami mewawancarai beliau, katanya belum bisa menjawab apa yang akan dilakukan Ibu sebagai perwakilan dari Inspektorat. Terkait pertanyaan tadi yang masih kita save dulu ya Pak ya, kita pending karena saya sampaikan saya bukan penentu kebijakan.
Saya hanya mempelajari atau menjawab dari teknis pertanggungjawaban saja, yang ketika itu tidak sesuai ketentuan, ya berarti kami yang melakukan ketemuan. Tapi untuk kebijakannya, keputusannya itu ada di level pimpinan kami. Mungkin nanti saya akan berkoordinasi, akan sampaikan ke pimpinan, ini sebaiknya bagaimana, nanti mungkin kita akan tindak lanjuti kepada desain. Ya. Pertanyaan terakhir Ibu terkait oknum bendahara Desa Petir, sampai sejauh mana informasinya sampai sekarang? Kebetulan saya tidak masuk timnya ya Pak ya, jadi khawatir saya salah jawab ya kan. Saat ini ya sedang berproses, masih berproses. Terima kasih Bu. Ya. Dengan Bu siapa Bu Punten? Nanti Sebagai itu saya auditor. auditor di inspektorat. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ini saya sebagai bagian dari tim Kompas yang melakukan pembinaan dan pengawasan tentunya. Karena saya tugas masing-masing pemerintahan perlu upaya langkah tersebut agar segala sesuatu pelaksanaan kegiatan di desa ini bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, terutama anggaran APBDes. Dari itu saya menyelenggarakan pembinaan supirnya dari inspektorat. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita lanjutkan lagi nih terkait pembinaan. Selain pembinaan di sini, saya melakukan undangan-undangan, evaluasi ataupun monitoring di lapangan. Mudah-mudahan kedepannya desa juga bisa terus berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan masalah kinerja dan tentunya laporan yang sudah dilaksanakan. Selain di Kecamatan Gunung Sari, di kecamatan mana saja Pak yang Bapak tahu? Pembinaan ini dilakukannya induknya ya di Dinas DPMD Kabupaten Serang. Tentunya beliau juga menyelenggarakan pembinaan terkait aparatur, terkait tugas dan fungsinya tentunya. Karena apapun hal terkait penyelenggaraan pemerintahan dari bawah, dari desa, apalagi sekarang desa kewenangan penuhnya terkait anggaran APBDes. Mudah-mudahan ke depannya desa juga bisa terus meningkatkan kapasitasnya terkait perangkat desa. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa sebagai istilah leader bisa mendampingi dan mengawasi tentunya membina terkait sahabat.